Hari ini saya kedatangan Telen, salah satu bintang tamu yang multi serbaguna, multi apa? Multi talenta. Sabar apa? Saya dipanggil B. Nama asli? Nama asli saya Trapsan. Samjani? Trapsan jadi terus. Tanya terus masuk. Jadi bintang tamu hari ini malam ini dia cukup menantang karena ceritanya juga cukup membuat saya tertarik, bro. Dan kebetulan juga di waktu yang sama kesempatan hari ini saya rasa saya pengen belajar lah dari orang-orang yang seperti begini. Ada sih sesuatu yang bikin saya tertarik sama dia itu kayak ini tentang cinta lagi deh. Ini tentang perasaan nih, karena dia juga punya cerita yang panjang lah tentang persoalan cinta itu. Mohon maaf nih saudara saya, Habib. Mau mulai dari mana nih? Bebas. Apa sih harapan Bib untuk ke depan? Untuk ke depan sih ya harus ada perubahan lah. Nggak mungkin lah yang begitu terus. Ya intinya gimana ya? Hidup itu simpel, bro. Ya cari bahagia lah, bukan mau kayak gini-gini terus. Maksudnya kayak gini-gini terus gimana? Ya jelas lah, maksudnya ngomong itu jelas sedikit. Iya. Kayak gini-gini bagaimana? Emang ya kan kayak gini, lu tau lah gaya hidup kita kayak gini, apa kayak sekarang kan agak jelas lah, nggak tahu arah kehidupan ke depan kayak gimana, mau hidup kayak gini terus kan capek juga ya. Intinya jalanin apa aja yang simpel lah, nggak usah terlalu Gak usah dipersulit begitu. ya nggak perlu dipersulit lah. Yang bikin sulit itu cuma kita doang. Betul juga sih. Kita sepakat sih. Beneran, simpel aja. Iya. Kalau untuk mau hidup ke depan itu kan harus ada apa ya? Kita harus cari motivasi yang baik. Ini begini nih, semua orang punya pengen sih, bukan untuk Bib atau saya, tapi semua orang juga pengen bahwa masa depan yang baik, masa depan yang cerah, yang minimal juga harus ada kerja keras yang lebih apa ya, lebih kuat dari yang sekarang lah. Apalagi kayak kita di usia-usia yang sekarang ini ya cukup berdekatan dengan apa ya, tingkat kesulitan yang lebih berat lah, ya kan? Cuma satu hal yang aneh ketika kita bicara tentang perasaan nih, karena perasaan ini kan beda orang beda masalah lah, ya kan? Ya beda orang juga beda sikap. Cuma kalau dipikir-pikir sih ya mungkin Bib orang yang beberapa sih yang sering saya tanya bahwa bicara persoalan cinta nih, apa sih yang Bib harapkan dari cinta itu sih? Kalau untuk masalah cinta ya, Yang lebih spesifikasi lah, yang lebih jelas lah, ya kan? aku pernah nih ngalamin masalah dalam hal cinta. Gua Tapi jujur kan atau bohong gitu? Jujur ya. udah ngomong kayak gini kok masih Ada ya. intinya gue pernah tuh ngalamin cinta yang sulit lah. Gue pernah apa ya, kata zaman sekarang kan bucin ya, bucin, gue nggak jadi bucin. Bucin itu apa? Yang budak cinta. Gue jadi budak cinta. Ya apa ya? Dulu sih pernah tuh cinta sama seorang wanita. Saking cintanya gue, itu udah disakitin berapa kali, masih aja tetap cinta. Yang bodohnya gue itu, ya gimana ya? Kalau mau dijelasin sih, apa ya? Gue bingung juga. Cukup serius. Apa ya? Tujuan gue emang udah ada waktu berhubungan sama dia. Tujuan gue udah ada. Pengen kedepannya jadi baik lah. Cuman ya dari wanitanya nggak jelas lah. Cuman yang bodohnya gua
udah tahu nih disakitin berulang kali, tapi masih aja masih cinta. Akhirnya sekarang gue tuh mikir, masa gue mau jalanin hubungan kayak gitu terus ya? Kan manusia perempuan kan nyarinya yang senang, yang bahagia, yang apa ya, dalam hidup kita tuh gimana ya, kalau soal cinta ya nyari yang bahagia lah, simple lah, gak usah dipersulit. Jadi begini juga loh, maksudnya kayak ya saya rasa wajar lah ketika kita pengen menjalani sebuah hubungan nih yang namanya pacaran nih, kita juga harus siap terima bahwa ada risiko di situ tuh, disakitin lah, dibucinin lah, diabaikan lah, dicuekin lah. Ya kan karena kita juga sadar bahwa menjalani sebuah hubungan yang ini memang pada dasarnya nih, pada umumnya memang salah. Salah bukan berarti tidak boleh nih. Salah dalam artian bahwa kayak lu siap nih menjalani sebuah hubungan dengan motif pacaran lah dan lain sebagainya. Tapi kan belum tentu bahwa ketika saya setting, perempuan juga belum tentu serius. Ataupun juga nih, Bib udah yakin sama dia nih. Ya, saya dapat yang ini nih, saya serius nih. Atau dari cerita yang tadi Bib bilang bahwa Bib sudah kasarnya ini sudah lepas semua kayak orang yang benar-benar serius lah, tingkatan serius itu ya. Ya bahkan apa sih yang Bib kasih ya kan kayak dari jiwa raga semua itu Bib sudah kasih loh, terus tiba-tiba yang baik kan ya. Ya saya rasa itu wajar. Ya wajar karena apa ya, mungkin ada sesuatu yang apa ya, belum bisa meyakinkan dia lah ya, mungkin ada beberapa hal juga ya kan kayak ya mungkin ada hal-hal yang tidak pengen nih, mungkin yang apa ya, sesuatu yang belum dia dapat dari Bib seperti itu. Kalau untuk itu sih ya itu mungkin pemikiran dia ya. Tapi kalau menurut gua ya semua udah gua coba. Apapun yang dia inginkan udah gua coba, udah gua ngelakuin, mencoba untuk jadi baik, mencoba untuk merubah diri. Tapi di saat gue udah berubah, udah mikir ke depan tuh harus kayak gimana, gue tuh udah dipermainin, udah dipermainkan. Jadi gini, gue kerja, gue ngasih duit ke dia dengan harapan bahwa bukan orangnya royal, gue tahu kan, gue royal orangnya. Dia dengan harapan gue ngasih ke dia itu buat disimpan, buat ya kedepannya lah. Tapi yang gue tahu dia pakai uang yang gue kasih itu buat beli barang untuk itu kan apa gimana ya? Pondok sih tidak bro, saya rasa itu wajar lah. Kalau lo ngomong begini bro, kalau ketemu bicara tentang cinta nih ya, cinta tiap orang butuh pengorbanan itu bukan karena persoalan uang soalnya bro. Gue ngerti. Kalau lo ngomong nih kayak kita ngomong nih, saya udah kasih semua nih, ya saya rasa itu masih kurang bro. Kurang itu karena apa ya? Cinta itu kan bukan persoalan lu kasih dia bahagia loh bro. Iya, gue ngerti. Kalau Bib bilang nih, ya bukan saya tidak sepakat sama Bib, saya tetap maksudnya. Tapi ya saya rasa ada yang kurang bro. Di situ yang mungkin ya. Kira-kira menurut Bib nih, Bib sudah cukup nggak baik untuk dia? Kalau menurut gue sih udah cukup. Apa sih yang nggak gue kasih? Ya nggak. Apa sih yang nggak gue ngelakuin? Udah berulang kali gue apa ya? Gimana ya? Udah berulang kali. Gue udah disakiti. Bukan satu kali doang. Udah berulang kali. Tapi di saat gue nyoba untuk memulai hubungan baru dengan yang lain, ketahuannya sama dia tuh datang minta maaf segala macam. Maunya dia tuh gue balik ke dia. Ya udah gue balik. Tapi gue harus lepasin yang baru yang gue jalanin hubungan baru
dengan gua. Ya udah gua lepasin demi dia. demi dia. Terus Tapi ujung-ujungnya kedepannya Disakitin lagi. masih sama aja. Akhirnya sekarang tuh gue mikir sekarang tuh simpel aja loh. Kita hidup di dunia ini buat nyari senang ya aja kan. Nyari bahagia, apalagi dalam sebuah hubungan. Simpel lah. Lu suka sama gua suka sama lu percaya sama gua percaya sama lu. Ya nggak? Terus kalau emang mau bahagia gak usah lah. Gue sekarang nggak mau nyari yang suka berantem lah. Dikit-dikit berantem. Capek gue kayak gitu. pernah nggak sih maksudnya terlintas di pemikiran jadi dia pengen cari yang sederhana ya, pengen cari yang gampang-gampang saja nih, maksudnya gampang-gampang bukan berarti segampang itu lah ya kan, Gue nyari yang gampang, gue nyari yang simpel. yang simpel lah. Simpel aja. Lu suka sama gue suka sama lu. Lu sayang sama gue sayang sama lu. Gitu. Lu percaya sama gue percaya sama lu. Gue nggak ngelarang, gue nggak gini. Gue nggak akan ngelarang apapun yang lu mau ngelakuin. Selama di pemikiran gue dan di mata gue itu baik, gue nggak akan ngelarang. Gue orangnya gimana ya? Gak suka ngekang. Karena gue orangnya juga bebas. Gue mau ini itu, tapi gue juga tahu dong. Gue jalanin hubungan sama siapa, ya gue harus jaga dong perasaannya dia, ya kan? Gue tahu lah. Jadi gue nggak mau, karena gue nggak mau ngelarang, karena gue pengen gue juga nggak dilarang. Iya, enggak, iya kan, simpel. Gue nggak ngelarang lu mau bergaul sama siapapun, terserah. Yang penting lu tahu batas-batasan, ya enggak? Lu berhubungan sama gua, lu milik gua, ya begitu juga kebalikan. Gua berhubungan sama lu, gua milik lu, ya kan? Jadi gua juga harus tahu batas-batasan. Bukan gua ngasih batasan buat lu terus gua nggak tahu batasan, enggak. Gua orangnya nggak gitu. Jujur, gua orangnya simpel dah. Sekarang gua pelajari dari waktu dulu suka kayak gitu ya, dicapikin, dibohongin, tapi masih aja balik, masih aja kayak orang bodoh lah. Mungkin karena cinta ya, karena sayang. Cuman ya, gua pelajari dari hal itu. Kenapa sih gua harus kayak gitu lagi? Ya kan? Gua ke depan tuh harus berubah lah. Gua pengen cari yang bahagia. Apalagi umur kita sekarang tuh udah seharusnya beranjak ke pelaminan lah, ya kan? Serius sekali. Iya, gue serius. Ya kan, lu ngajak serius nih. Ngomongnya harus serius nih. Ya udah lu. Dari awal masa serius sih begini bro. Cuma lu suka Enggak, ngajak saya begini bro, bukan ngajak gitu. Kadang-kadang laki-laki itu begini bro, saya sampaikan juga untuk yang lain ya. Entah siapa menonton mau dengar, jangan mudah percaya sama laki-laki yang janji bro. Apalagi yang kayak gini. Bukan berarti dia buruk nih story ini bro. Tapi satu hal yang ingat, maksudnya begini, kita bicara ya. Bukan berarti saya juga orang yang baik bukan. Nah, gue ngerti. Saya juga pernah buat salah lah. Bukan saya mau manusia ya. Ya kan, bukan saya mau mengulik-ngulik nih ceritanya. Kira-kira dari semua hubungan yang dia jalani dari awal hingga saat ini nih, yang sampai ke tingkatan serius itu sudah berapa orang? Udah pernah berapa orang ya dia udah sampai ke tingkatan pelaminan tadi lah. Sekarang baru 3 ya. Sekarang baru lagi. Cuma itu cukup banyak. Iya, emang cukup banyak. Cuman ya ujung-ujungnya gue dibohongin. Tapi ya namanya ya bro ya. Guys, namanya semua cewek gak pernah salah, selalu bener. Gue di sini ngomong bukan buat nyalain cewek ya. Gue juga ada kesalahan, kan? Gimana ya? Gue juga punya salah. Cuman salahnya gue itu, ya itu gak suka mainin cewek. Gue gak pernah mainin cewek. Tapi kalau dimainin cewek, sering. Sama aja dengan bahasa. Enggak, maksudnya gue dibohongin cewek sering bro. Dipermainin sama cewek sering. Cuman Apa bedanya? nah, ini bedanya itu kan gue ngomong tadi bedanya gue sama cewek. Gue nggak mainin cewek, cuman
gua sering dimainin cewek. Boleh. Kira-kira nih Bim, menurut Bim nih wanita yang baik itu seperti apa Bim? Kalau menurut gua Wanita yang baik lah menurut Bim itu seperti apa? kalau menurut gue ya, kalau gua ngomong di sini ya guys, gimana ya? Kalau untuk cewek yang baik, untuk tipikal gua simpel sih. Gua mau yang bisa terima gua apa adanya. Gua kan nggak apa ya, tapi gua banyak kekurangan. Terus percayalah sama gua. Selama lu percaya sama gua, ya udah gua percaya sama lu. Walaupun lu bohongin gua, yang penting jangan sampai gua ngelihat dengan mata kepala gua. Karena gua orangnya nggak gampang percaya orang. Sekarang begini nih, kita bicara persoalan percaya kan butuh bukti ya. Baik dari segi fisik, atau dari segi ucapan, ya kan? Untuk meyakinkan orang itu kan kita butuh sesuatu yang bisa, maksudnya kita perlu sesuatu yang buat mereka juga percaya sama kita nih. Iya. Nah, karena percaya itu bukan persoalan kata-kata nih. Gua ngerti. Percaya itu di mana orang itu percaya sama orang itu berarti ada sesuatu yang pernah kita buat atau sesuatu yang pernah kita beri untuk orang. Terus dia percaya nilai dari kebenaran kepercayaan ini menurut Bibi itu apa sih? Saling percaya dia apa sih? Kalau gua sih nggak butuh omongan. Gua tuh lebih punya. Gua cuma kalau lu bilang gua sayang sama lu, gua cinta sama lu, tapi nggak ada tindakan, berarti nggak ada bukti dong, ya kan? Gua tuh nggak banyak ngomong, nggak. Ya intinya gua orangnya simpel. Lu sayang sama gua sayang sama lu. Dan kalau ini sih nggak perlu banyak ngomong lah, tindakan lah. Nggak usah banyak baca. Nggak usah bacot, nggak usah ini itu, nggak usah kayak lebay alay segala macam ya kan. Sekarang contoh, lu nelfon nih, nanya, bang udah makan belum? Kalau gue jawab belum, emang lu mau bawa makanan buat gua? Ya kan nggak mungkin. Ya kan? Ya salah saya itu aja. Enggak, itu namanya emang wajar pembahasan kayak gitu. Cuman bagi gua, ya itu perkataan anak-anak. Kita ini orang dewasa. Cukup apa lah, udah tua lah ya kan. Gak perlu lah ngomong kayak gitu. Sekarang tuh ngomong yang simpel, yang gimana? Lu ngapain? Ya kan? Gak usah basa-basi lah kayak gini. Ya lu udah makan belum? Sekarang kalau gue bilang belum, emang lu mau kasih makan gitu? Itu mungkin umum lah alasannya. Enggak, gue juga gitu ke cewek. Boleh. Kalau gue Sekarang. gue kalau ke cewek, gue nelfon nih. Yang lagi ngapain? Enggak lagi baring. Terus tidurnya jam berapa? Ya kan? Lu udah mau tidur? Gue tuh gitu, gak usah perlu. Ya udah makan belum? Nah sekarang kalau gue nanya, dia udah makan belum? Dia jawab belum? Emang gue mau kasih makan? Ya kan? Gue pasti kasih lah. Ya kan? Ya, sekarang Sekarang kalau emang dia minta, ya udah mau makan ya, kebeliin dong gue beli. Ya. Ya udah gue beli. Saya rasa itu apa unik-unik ya, unik-unik nggak bisa berhubungan ketika pertanyaan itu lahir kan kayak udah makan, udah tidur, jangan lupa ibadah, Itu wajar. kurangi merokok. Kayak saya rasa itu walaupun si perempuan yang ngomong juga ya saya juga sadar bahwa yang baik itu untuk kita itu seperti itu. Iya. Cuma karena saya tanya untuk Bip nih, spesifikasi Bip itu wanita yang baik itu seperti apa? Bip kan jelaskan tadi. Kira-kira menurut Bip udah baik nggak? Kalau menurut diri gua ya, gua belum tentu bisa bilang bahwa gua udah baik. Ya. Karena gua nggak bisa menilai diri gua sendiri. Harusnya orang lain yang menilai. Apalagi pacar gua nih. Jadi yang harus menilai gua baik nggak baik. Tapi yang sekarang jalanin sama gua, dia tuh gua kan jarang tuh nggak pernah jarang ngomong kalau gua sayang sama dia gini bacot nih kayak anak-anak lebay lah, enggak. Tapi dia sendiri yang ngomong, bang, gue udah mulai sayang sama lu. Lah gue nanya, emang kemarin lu belum sayang sama gue? Jadi ngomong, enggak, sebenarnya gue udah sayang, cuma gue masih belum yakin, belum percaya. Nah sekarang lu ngomong, nah terus sekarang lu tahu bahwa gue sayang sama lu, gimana caranya? Gue ngomong, enggak, apa yang lu lakuin ke gua, apa yang gua rasain dari lu sekarang, gua tuh yakin kalau sayang. Lah, ya kan gua ngomong, jelas lah gua sayang sama lu.
Gak perlu gue ngomong kalau gue sayang sama lu sana sini kayak lu baik kiri kanan lah, enggak lah. Gue nggak kayak gitu. Gue Ya. tuh simple. Ya saya rasa cukup lah, cukup untuk dari segi perkataannya, cukup kenyang ya, maksudnya cukup apa melewati tahap-tahap itu loh, dimana orang pernah jadi apa ya, orang-orang yang mencintai, orang-orang yang mencintai melebihi apa yang Ekspektasi kita lah. ekspektasi. Dan kadang-kadang ya, yang lebih sakit itu ketika saya ada buka hati untuk Itu namanya gimana ya, kalau ini anjing banget beneran. maksudnya Enggak, kalau gimana ya kalau gue mau ngomong, masa gue lagi cinta sama lu bukan jalan sama orang lain itu kan gak. Kata kita orang Ambon nih, masa gue bawa lu ke dalam doa, lu bawa orang lain ke dalam kos, itu kan gak bener. Kalau kata orang Ambon, anjing banget. boleh sih. Ya enggak. Jadi semua orang tahu lah, cewek tipe kalau cewek kayak gitu nggak benar, nggak baik. Tapi ya belum juga dan pengetahuan rantau itu kalau bicara bisa kita dengan cinta ya saya rasa kalau kecil lah ya kan kalau kebiasaan orang bicara tentang cinta ini kan kadang kadang suka berbohong nih ya berbohong bukan berarti itu salah ya ya berbohong itu ya umumnya orang tahu salah Menutup apa ya, menutup apa kebodohan kita. iya maksudnya saya kadang-kadang berbohong nih kan berbohong nih kayak udah makan tuh malam 8 nih apalagi kita lagi-lagi kan kayak Udah kok, gua udah makan. lagi sehat nih ya padahal lagi sakit-sakitnya nih Enggak, gua lagi sehat. pengen menangis nih tapi kelihatan ketawa terus Namanya laki-laki. Lagi kita Cuman- hidup mengetawa. cuma saya rasa aja ketika ya, kita kan banyak teman nih, beda suku beda beda apa beda budaya Pertama kita etika dalam kehidupan orang ini kan beda-beda ya kebetulan hari ini saya bicara dengan salah satu bukan teman di Sula lebih dari sahabat adalah saudara juga jadi cukup dewasa juga lah cuma begini Beb kejujuran itu kan biasanya kalau kamu memutarbalikkan sebuah cerita untuk mau mendapatkan sebuah hasil yang paling baik tapi minimal momen yang paling berkesan untuk ketika di kota Sorong ya kota Sorong kalau tuh berkesan ya, gua nyaman di sini. Nggak ada masalah. Walaupun sering kena masalah ya. Cuman gua jalaninnya tuh dengan senyuman. Enggak kayak orang-orang ya harus gue di rantau. Gue nggak mau cari masalah. Ya kan? Ya lu cari masalah mau ya palingan bukan masalah gue takut atau gue ngerendahin diri enggak. Kalau lu cari masalah mau gue minder. Gue nggak mau cari masalah karena gue pikir gue merantau, gue di rantau, gue nggak walaupun apa ya walaupun kita keluarga cuman ya gue nggak mau kalau emang gue kena masalah cukup gue aja yang hadapin. Gue nggak mau terbawa ke keluarga untuk permasalahan. momen yang paling pahit ketika dia di kota Sorong lagi kan momen yang paling pahit yang paling sakit lah Momen yang paling sakit itu ya itu cinta. Iya serius gak sih? serius. Wah masa? Momen yang paling pahit dalam untuk gue di kota Sorong, gue kesini tuh karena cinta. Gue datang dengan modal nekat bro. modal nekat Iya modal nih modal nekat. boleh Modal nekat. Gue datang ke kota Sorong belum kenal sama siapa-siapa. Gue nekat datang ke sini karena cinta. modalnya tadi apa? Modal nekat. modal nekat Iya. lu ngomong masa sih? Iya. boleh Nah sekarang gue datang ke kota Sorong, gue gak kenal sama siapa-siapa. Yang gue kenal cuma orang yang gue cinta nih. Udah, dari lari lagi sini ini udah rela-rela ke sini, tapi sakit tapi malah disakiti. Itu kan
kan anjing banget. Gimana? Boleh. Cuman ya gua ambil sebagai hikmah, gua ambil sebagai pelajaran. Setelah gua hidup lumayan lama di Kota Sorong, lumayan lah dari tahun 2017 sampai Kota Sorong, gua kenal sama lu orang pada semuanya. Ya nggak tahu kan bahwa kita juga punya tali keluargaan. Ya sekarang gua udah kenal sama kalian. Ya kalau untuk masalah yang tentang cinta yang kemarin udah gue lupain. Karena Ya saya rasa ngomong kayak gitu ya bukan apa ya, lupa sih boleh, tapi cukup cukup berkenan juga lah, ya kan? Iya. Karena cerita masih diceritakan yang saya rasa dia masih mengingat, maksudnya kayak Memang ingat, cuman ya hal seperti itu kan nggak perlu lah untuk diingat-ingatin lagi ya kan. Itu hanya yang dianggap sebagai masa lalu. Karena kalau jadi masa depan nggak akan jadi masa lalu ya kan. Cuman udah jadi masa lalu. Gue nggak perlu lah kayak orang lain untuk harus dikenang-kenang, enggak. Bagi gue merasa bahwa nggak ada mantan yang terindah. Enggak, beneran. Karena kalau yang terindah itu nggak bakal jadi mantan. Sis. Beneran. Ya namanya cinta ya gitu. Ya beda orang beda cerita. Nah, kalau bagi gua nggak ada lah. Kalau ditanyain bahwa Dit pernah nggak punya mantan terindah? Kalau gua ditanyain kayak gitu, gua ngomong, gua nggak ada punya mantan yang terindah. Karena bagi gua kalau yang terindah itu nggak bakal jadi mantan. Asik. Enggak, beneran. Ya mungkin ya kata-kata begitu sih wajar sih, kata-kata yang mantan bukan sih. Gua nggak kayak orang lah. Sudah Gua nggak bisa hidup sama ya, lu. Big juga cukup lama di sini lah ya kan. Bukan bersuara di sini, saya merantaunya juga mungkin sudah lama lah. Nah, gua udah keliling lah. Sudah keliling seluruh Indonesia lah. Betul? Sebagian Indonesia. Kira-kira nih Gua dari barat ke timur lah. boleh apa sih yang Bib harapkan dari semua yang Bib lewatin ya, apa sih semua harapan apa ke depan itu selain kata berubah tadi ya, semua orang pasti berubah ya, apa sih yang Bib Gua harapkan? mengharapkan sekarang untuk yang gua harapin ada satu wanita yang lagi jalanin hubungan sama gua. Gua berharap tuh dia yang terakhir. Berharap atau harapan? Harapan gua. Harapannya Ya harapan sama berharap kan sama ya kan. boleh. Harapan gua tuh gua pengen dia yang jadi terakhir. Gua pengen dia tuh namanya manusia nggak ada yang sempurna. Cuman gua pengen dia yang terbaik buat kita. Amin. Karena gua yakin. Mudah-mudahan kau nonton, Bre. Udah pengen nonton. Enggak. Ini ngomong nih. Gua nggak mau dia nonton. Enggak beneran. Pasti Gua udah pengen dia nonton. nonton. Ini nonton coba lihat. Nah, karena begini, harapan gue itu udah cukup banyak lah yang gue udah gue lewatin, udah cukup banyak gue Ya mampir lalu pergi. yang mampir lalu pergi, yang datang terus hilang, di saat lagi sayang-sayangnya, ya kan? Kasih harapan aja lalu pergi. Ya, cuman ya di mata wanita itu pria selalu salah. Ya gue nggak ngomong di sini bahwa wanita itu salah, nggak. Gue juga salah. Gue akuin diri gue salah. Cuman ya kalau emang gue salah ngomong, gak usah diem-diem terus hilang. Kan gue gak tahu kesalahan gue apa, ya kan? Ya gue bukan tipikal cowok yang peka. Gue tuh orangnya, lu gak suka gue gini ngomong, ya kan? Biar gue tahu, oh iya, lu gak suka gue gini. Oke, gue nggak kayak gini, ya kan? Gak perlu lah di saat lu nggak suka gue kayak gini terus lu diem, tiba-tiba lu ngilang, lu nyari yang lain. Lah lu nganggap gue apa gitu? Iya kan? Emang gue mainan? Cuman ya gitu lah, namanya pria selalu salah di mana ya kan? Jadi sekarang ini lagi serius-seriusan nih. Gue lagi serius. Serius ini cuma batas ngomong atau Enggak, batas janji atau enggak. Gue emang udah punya niat baik. Karena gue udah capek jalanin hubungan yang terlalu banyak neko-neko. Intinya gue sekarang cari yang simpel.
percaya nggak sama orang yang sekarang? Gue percaya. Apa sih yang buat dia yakin? Enggak, gini, yang bikin gue yakin dia nggak banyak ngomong ya, tapi gue yakin bahwa dia serius sama gue. Dan gue ya, hati gue yang sering ngomong ke gue, walaupun kita nggak tahu dia ngomong apa benar apa enggak, cuman ya yang gue rasa. Tapi nggak dalam hati. nggak tahu dianya bener apa enggak. Cuman kalau untuk gue sih, gue yakin karena apa yang mau gue ngelakuin ke depan udah gue beritahu ke dia, dan dia ngizinin. Dan omongan dia tuh, kalau emang abang punya niat baik buat kerja, apain? Berarti dari perkataannya dia tuh, gue tahu, oh ini orang baik, ini orang sayang sama gue, dia mau gue berubah, dia nggak mau gue hidup kayak gini terus. Itu yang gue butuh. Bukan gue nggak butuh yang gue sayang sama lo, gue nggak bisa hidup sama lo. Hello, gue udah nggak percaya dia ngomong kayak gitu. Enggak, karena bukan apa ya, yang pernah gue hadapin, yang pernah gue jalanin, udah sering lah gue dapet kayak gitu. Jadi bagi gue bullshit lah omongan kayak gitu. Gue sekarang nyari yang kayak gitu. Ada sih pesan lah. Ada pesan-pesan nggak gitu? Anak-anak atau Kalau untuk pesan-pesan gue untuk anak-anak rantau, ya kalau untuk anak-anak rantau sih, tetap semangat. Kita hidup di rantau, bukan gue apa ya, nggak perlu lah pelit-pelit sama teman-teman, karena di saat kita nggak punya pasti teman punya. Dan apa ya, di rantau itu kita nggak boleh ada kata malas. Apapun yang selama bisa menghasilkan buat kita, kerja dengan senang. Ya sifat-sifat kita yang di kampung, yang di rumah kita, ya kita tinggalin. Sampai kapan hidup kayak gitu? Ya kan? Kita bolehlah bikin apa ya, kehidupan kita yang dulu di kampung kayak gini gitu, apa, nakal segala macam, buanglah. Kita di rantau nih bro, kita tujuan merantau itu buat apa? Buat nyari hidup, buat merubah hidup, cari pengalaman. Bukan bahwa kebiasaan kita di kampung nakal, mukul orang segala macam, ya kan, mabuk-mabukan. Terus kita bawa di rantau, bro, ini rantau, tanah orang. Rantau kita kayak gitu. Kita gimana? Orang tua kita yang di kampung khawatir lah. Ya kan? coba mungkin sampaikan sedikit lah kata-kata yang memotivasikan orang ya, kira-kira seperti apa sih? Kalau untuk gua, untuk anak-anak rantau, hilangin kata malas. Gak boleh ada kata malas. Ya harus rajin bekerja, harus kuat, harus sabar dalam segala hal seperti emosi, harus coba untuk kontrol. Terus kita di rantau, kadang kita makan, kadang enggak. Jadi harus kuat lah. Kurang begini. Enggak, bukan masalah mengeluh. Kita bisa mengeluh, cuman keluhnya ke siapa? Kalau untuk gua, nggak perlu ngeluh ke manusia. Ngeluh kepada Allah. Tempat keluhan kita yang paling baik kok Allah doang. Intinya selama kita rajin berdoa, rajin beribadah untuk teman-teman yang lain yang beda iman sama kita, ya selama kita rajin beribadah, ya pasti ada jalan lah. Seperti kata pepatah, banyak jalan ini. Mungkin sampai situ saja cerita malam ini. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih juga untuk saudara Bib yang mau meluangkan waktu untuk cerita malam dengan saya.
cukup juga lah banyak cerita yang saya ambil lah. Pada dasarnya itu anak rantau itu harus kerja keras, tetap semangat, lebih kuat loh. Satu lagi bro, harus hadapi sesuatu itu dengan senyum. Karena kita hidup di rantau gak sesuai dengan ekspektasi kita. Belum tentu apa yang kita pikir bahwa ini senang, kita nggak, belum tentu kita akan dapatkan seperti itu. Karena hidup di rantau itu keras. Berusaha sambil berdoa. Ya, yang salah datang dari saya manusia, yang benar datang dari Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.